Setelah selesai soal dibuat, nah ini sudah selesai, ada 20 soal dengan 2 grup. Bagaimana cara kita men-settingnya untuk penilaiannya? Baik, sekarang kita klik di properties. Untuk setting soal, kita klik di properties. Nah, di sini ada main properties, ada quiz scoring, ada question properties, question list, dan reporting. Baik, di main properties ini, di quiz title, kita berikan nama dari iSpring yang kita buat ini. Misalnya saya buat ujian matematika minat 12. Nah, ujian matematika minat 12. Ujian matematika minat 12 ganjil misalnya. Nah, ini title quiz saya. Nah, kemudian di slide size ini ukuran yang tampil nanti. Jadi panjangnya 720, lebarnya 540 dengan rasio 4:3. Jadi kalau misalnya ingin lebih lebar lagi kita bisa pilih. Nah, ini ada pilihan 16:9 atau 16:10, itu pilihan saja. Nah, yang paling penting di sini adalah time limit. Time limit ini adalah waktu yang kita berikan untuk menyelesaikan soal yang kita berikan. Ini ada 20 soal. Saya ingin memberikan waktu misalnya 1 jam. Berarti di sini tinggal 60.00. Berarti 1 jam 60 menit mulai dari mengisi biodata sampai selesai anak-anak menjawab. Jadi ini 1 jam. Jadi kalau misalnya kita ingin 2 jam ya tinggal dirubah saja 120.00. Jadi ini adalah menit dan sebelahnya adalah second, waktu, detik, sorry. Nah, kemudian selanjutnya kita di quiz scoring. Quiz scoring ini adalah penentuan dari skor quiz. Jadi di sini kita memberikan berdasarkan apa scoringnya? Apakah berdasarkan passing score atau tidak? Nah, passing score ini artinya KKM. Dalam hal ini saya akan memberikan berdasarkan passing score. Nah, ditampilkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk persen kah atau dalam bentuk poin? Nah, saya scoringnya dalam bentuk poin saja. Nah, berapa poin? Passing score saya berikan ukurannya 75. Jadi 75 KKM-nya. Kriteria ketuntasan minimum. Nah, kemudian saya lanjut pada question properties. Di question properties saya punya soal 20. Nilai maksimum yang harusnya didapatkan oleh anak-anak adalah 100. 20 soal untuk 100 dengan penilaian yang sama, berarti 100 dibagi dengan 20. Berarti masing-masing soal itu jawabnya dapat skornya sebesar 5. Nah, jadi point for a correct answer 5. Penalti ini maksudnya adalah memberikan hukuman pada jawaban yang salah. Nah, seperti anak-anak ikut tes SBMPTN. Kalau misalnya benar dapat 4, kalau misalnya salah dikurangi 1. Nah, dikurangi itu adalah penalti. Kalau kita memberikan penalti kepada siswa, maka kita berikan nilai penaltinya berapa. Jadi dikurangi berapa. Nah, itu juga kalau misalnya siswa tidak menjawab pertanyaan, maka dia juga diberikan hukuman. Nah, tapi dalam hal ini saya tidak memberikan penalti kepada siswa, maka saya berikan di sini 0. Jadi tidak ada penalti. Kemudian saya lanjut pada number of attempt. Number of attempt ini artinya kesempatan siswa untuk menjawab pertanyaan yang kita berikan. Nah, jika di sini 1 misalnya, maka siswa hanya sekali saja dapat kesempatan. Dalam waktu 60 menit tadi, dia hanya sekali saja memperoleh kesempatan untuk menjawab soal masing-masing soal. Nah, namun dalam hal ini saya akan memilih unlimited. Unlimited ini artinya siswa dapat bolak-balik untuk menjawab soal tersebut. Siswa dapat kembali atau siswa dapat mengabaikan terlebih dahulu. Nah, jadi dia akan misalnya dia tidak menjawab soal nomor 5 dulu, dia bisa lanjut ke soal nomor 6, nanti dia kembali lagi ke soal nomor 5. Sehingga saya tidak memberikan batasan waktu untuk menjawab pertanyaan. Limit time to answer the question. Ini artinya batasan waktu bagi siswa untuk menjawab suatu pertanyaan. Jadi saya tidak memberikan batasan. Shuffle answer choice ini artinya mengacak pilihan jawaban. Jadi kita punya pilihan jawaban dan dia akan diacak. Yang perlu diingat adalah kita tidak perlu memberikan nomor soal. Jadi tidak perlu memberikan
nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya kita ingin mengacak, bahkan jika tidak ingin diacak pun tidak perlu memberikan nomor soal. Begitu juga dengan jawaban, kita tidak perlu memberikan jawaban A, B, C, D, E, tidak perlu, karena nanti juga kita akan mengacak jawaban. Nah, ini shuffle answer choice saya centang, ini artinya saya akan mengacak jawaban. Di sini allow user to skip survey question, artinya mengizinkan siswa untuk tidak menjawab soal survei. Nah, lagian juga kalau soal-soal ujian seperti ini kita tidak memberikan soal survei di dalam soal ujian, jadi ya tidak masalah, kita mau abaikan saja juga tidak apa-apa. Selanjutnya di bawah ada show feedback for graded question. Show feedback ini artinya apakah kita akan memberikan respon terhadap jawaban siswa. Misalkan siswa menjawab benar, maka akan keluar respon jawaban Anda benar. Kalau misalnya salah, jawaban Anda salah. Nah, dalam hal ini saya memilih tidak untuk memberikan respon itu. Jadi saya menghilangkan centang. Jadi tidak ada feedback dari jawaban siswa. Karena kalau ujian, saya menganggap bahwa kalau feedback itu justru akan mengganggu ujian. Jadi bisa saja anak-anak yang jawabannya benar, dia akan teriak sehingga teman di sebelahnya melihat dan menandai jawaban yang benar tersebut. Nah, jadi saya tidak membuat feedback untuk jawaban siswa benar atau salah. Kemudian saya lanjut ke question list. Di question list ini, nah ini penting sekali. Di sini ada dua grup. Oke, ada dua grup. Ini contohnya seperti yang saya jelaskan di awal-awal tadi. Kalau misalnya dari 10 pertanyaan, saya punya 10 pertanyaan. Yang saya tampilkan misalnya dari 10 pertanyaan ini hanya 4. Kita tinggal klik saja di random selection. Kemudian saya ingin menampilkan 4 dari 10. Nah, di yang kedua misalnya saya ingin menampilkan 6 dari 10. Sehingga ada 10 soal. Nah, ini sebenarnya bisa saja kita lakukan. Ini bisa saja kita lakukan dengan cara seperti itu. Tapi dalam hal ini saya akan menampilkan ke semuanya. Jadi pilihan saya di sini adalah 10 per 10. Karena soal sudah saya setting 20 soal. Di sini juga saya akan menampilkan semuanya 10 per 10. Nah, jadi di sini ketika kita klik random selection, maka dia akan mengacak. Seluruh pertanyaan sebanyak 10 ini. Jadi meskipun duduk sebelah-sebelahan tapi pertanyaannya diacak. Ini juga demikian, ini diacak. Saya tidak mencentang di shuffle question in the quiz. Karena kalau saya centang ini, limit trigonometri dan turunan fungsi trigonometri akan diacak bukan hanya di dalam grupnya saja, tetapi diacak 20 diacak secara bebas. Nah, kalau kita klik di shuffle question in the quiz. Namun saya inginnya limit trigonometri hanya diacak pada grupnya limit trigonometri. Limit turunan trigonometri saya hanya ingin limit turunan fungsi trigonometri di dalam grupnya saja diacak 10 soal ini. Nah, ini juga ada misalnya question from several random group. Jadi kalau misalnya kita tidak ingin menampilkan dua-dua grup, kita tinggal pilih di sini saja. Jadi misalnya kita punya banyak di sini, tapi yang ingin kita tampilkan hanya beberapa grup saja. Kita bisa pilih di sini. Nah, ini yang saya katakan di awal bahwa iSpring ini memiliki keuntungan. Kita bisa membuat bank soal di sini. Nah, ini tentang question list. Saya lanjut di reporting. Reporting ini adalah pengiriman lembar jawaban siswa. Nah, jika kita membuat secara offline, ujiannya secara offline, maka kita tidak perlu mencantumkan email. Nah, tetapi jika kita membuat ujian secara online, kita mencantumkan email kita sebagai agar laporan-laporan siswa itu terkirim ke email kita. Berapa banyak dia benar, berapa banyak salah, dan nomor berapa saja dia benar dan nomor berapa saja dia salah, itu akan terkirim ke emailnya kita. Bahkan kita juga bisa mengirim hasil dari siswa itu ke masing-masing email siswa. Nah, jika kita memiliki pengetahuan yang bagus, kita juga bisa mengkonekkan ujian ini ke server lokal. Nah, ini kita bisa kirim ke server. Nah, ini tinggal kita masukkan JavaScript-nya. Baik, dalam hal ini saya kepingin juga nanti jawabannya masuk ke email saya, baik benar maupun salah.
Sorry, baik lulus maupun tidak lulus, pass or fail. Nah, saya masukkan email saya di sini. Nah, jadi jika jawaban siswa berapapun benar berapapun salah, maka akan terkirim ke email saya dengan catatan bahwa ujian berlangsung secara online. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal klik di save saja. Demikian cara men-setting kuis melalui properties. Nanti kita akan lanjut bagaimana ke playernya. Terima kasih.